menjelaskan bagaimana cara menentukan sistem keputusan dengan berbagai perbedaan. Hari ini kita akan menggunakan metode SMART. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian metode SMART itu. Metode SMART merupakan metode pengambilan keputusan yang multivariabel yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Excelnya. Di sini saya telah membuat beberapa tabel mengenai perbedaan restoran, mengenai perbedaan rumah makan ya. Di sini kita akan membedakan yang penilaian terhadap restoran dan juga kafe. Nah, di sini nilai kriterianya sudah saya buat. Yang pertama yaitu nilai dari kebersihannya, nilai bobotnya 5,0, kenyamanannya 3,0, cita rasa di sini nilai bobotnya 5,0, menunya 4,0, gaji pekerjanya 0,7. Nah, langsung saja kita masuk dari penilaian responden terhadap restoran. Yang pertama, penilaian responden dari kebersihan. Nilai kriterianya di sini 80. Kenyamanannya di sini 70, cita rasa 80, menunya 60 dan gaji pekerjaannya 50. Sedangkan penilaian responden terhadap kafe yaitu kebersihannya 70, kenyamanannya 60, cita rasanya 86, menunya 50 dan gaji pekerjaannya 40. Nah, kita sekarang masuk mengenai penilaian utility restoran. Nah, di sini juga ada penilaian respondennya. Yang pertama itu kebersihan, penilaiannya tadi 80 dan nilai kriterianya di sini 20. Nah, kenyamanannya di sini ada 70 dan nilai kriterianya di sini 30. Cita rasanya di sini penilaiannya 80, kriterianya juga 20. Menunya penilaiannya 60 dan nilai kriterianya 40. Sedangkan gaji pekerjaannya 50 dan nilai kriterianya di sini 80. Nah, sedangkan untuk penilaian utility cafe, penilaiannya di sini mengenai kebersihannya di sini 70 dan nilai kriterianya di sini 30. Penilaian responden kenyamanan penilaiannya 60 dan kriterianya di sini 40. Cita rasanya di sini 86 dan kriterianya ini 14. Dan menunya 50 dan nilai kriterianya di sini 50 juga. Sedangkan gaji pekerjaannya di sini 40 dan nilai kriterianya ini 60. Nah, sekarang kita masuk mengenai nilai keseluruhan dari restoran tersebut. Nah, untuk mengetahui nilai dari restoran tersebut, kita harus mengalihkan ya teman-teman dari nilai bobot tadi, dari nilai kriteria ke bobot, baru dapat hasilnya. Caranya itu yang pertama kebersihannya tadi nilai kriterianya di sini 20 dan nilai bobotnya ini 5,0. Jadi hasilnya ini 100. Ya, dan kenyamanannya juga tadi nilai bobotnya nilai kriterianya 30 dan nilai bobotnya ini 30. Jadi dikalinya jadi nilai hasilnya 90. Cita rasanya 20, nilai bobotnya 55,0 dan hasilnya itu 100. Menunya juga ada 40 dan nilai bobotnya ini 4,0. Jadi hasilnya 160. Gaji pekerjaannya di sini nilai kriterianya 50, nilai bobotnya 0,7 dan hasilnya 35. Nah, dari hasil ini kita jumlahkan semua. Jadilah nilai utility dari keseluruhan dari restoran ini 485. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian keseluruhan dari kafe. Nah, penilaian dari kafe ini juga kita ambil bobotnya yang dari atas tadi ya teman-teman, yang dari bobot yang ini tadi.
Nah, sekarang kita langsung masuk aja. Nah, nilai keseluruhan dari cafe ini, kebersihannya di sini nilai kriterianya 30, nilai bobotnya 5,0, jadi hasilnya 150. Sedangkan kenyamanannya 40 dan nilai bobotnya 3,0, jadi hasilnya ini 120. Sedangkan cita rasanya ini 14 dan nilai bobotnya 50, jadi hasilnya itu 70. Menunya 50 dan bobotnya itu 4,0 dan hasilnya 200. Sedangkan gaji pekerjanya ini 60, nilai bobotnya 0,7 dan hasilnya itu 42. Nah, nilai utility keseluruhan dari cafe ini yaitu 582. Nah, sekarang kita masuk ke metode perankingan smart. Nah, di sini karena kita memiliki dua perbandingan yaitu dengan cafe dan restoran. Nah, kita melihat nilai tertinggi dari kedua tempat tersebut, apakah tempat dari cafe yang besar atau restoran yang besar. Nah, tadi nilai utility dari keseluruhan restoran ini 485. Sedangkan yang total utility keseluruhan dari cafe ini 582. Nah, jadi yang paling besar itu yaitu dari cafe ya. Jadi penilaian respondennya ranking pertama itu cafe, baru ranking keduanya restoran. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka cafe mempunyai 582 yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan jumlah produksinya. Nah, begitulah cara menentukan sistem keputusan dengan berbagai cara, dengan berbagai pertimbangan. Nah, sekian video dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih.